Kemudian pesan orang tua kepada kedua mempelai, dan terakhir untuk doa. Nah, kemudian acara yang ini pertemuan mempelai laki-laki dengan mempelai wanita. Untuk mempersingkat waktu, acara insya Allah akan dibuka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara akan kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh adik kami. Kepada adik kami pembacaan ayat suci Al-Quran kami persilahkan. Selanjutnya akan disampaikan khutbah akademik oleh selanjutnya akan disampaikan khutbah akad nikah oleh Bapak sekaligus dengan prosesi akad nikah yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Johansyah. Kami persilahkan. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Wa qala Allah ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'.
Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Wa qala aidan, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashih fabat an taji'a la'anusal malaikata hatta tusbih. Wa qala aidan, abgadul halali indallahi ta'ala. Sadaqallahul azim. Mempelai yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sampai pada pagi hari ini kita masih diberikannya karunia berupa kesehatan, keafiatan, serta kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka menyaksikan prosesi pernikahan saudara kita Bobi dengan saudari kita Maisarah binti Muhammad Aini. Mudah-mudahan apa yang sebentar lagi kita laksanakan ini mendapatkan hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita harapkan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan hidayah kepada kita dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mempelai yang berbahagia serta Bapak Ibu hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki prosesi akad nikah, terlebih dahulu saya ingin sekedar menyampaikan sesuatu hal ya, mungkin mudah-mudahan kita harapkan ada manfaatnya, khususnya kepada kedua mempelai pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu bekal dalam rangka mengarungi kehidupan rumah tangga yang kita harapkan, yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita sadari dan perlu kita renungkan ya, bahwa pernikahan ini adalah merupakan satu perintah agama yang sangat dianjurkannya kepada kita, terutama kepada remaja-remaja kita yang sudah merasa mampu dan punya suatu keinginan yang pasti ya, punya pasangan. Biar keinginan menggebu-gebu ya, kemampuan ada, pasangannya belum ada, nggak bisa dipaksa-paksa juga ya kira-kira. Jadi kalau sudah ada pasangan, ada pacar, usaha sekarang ya segera kawin. Karena kata Rasulullah seperti ini ya, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil faraj, kata Rasulullah. Wahai remaja, wahai pemuda, wahai pemudi, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj, kata beliau, apabila kamu sudah merasa mampu dan berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan, falyatazawwaj, segera nikah. Nah, jadi kalau sudah ada kemampuan, sudah ada pasangan yang pasti ya, kemudian ya sudah punya pekerjaan, falyatazawwaj, segera kawin. Ini perintah agama ya, anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anjuran ini bisa menjadi hukumnya wajib, ya bisa sunnah, bisa juga harus. Nah, oleh karena itu para ulama ya membedakan, kadang-kadang nikah ini wajib sesuai dengan tujuan kita. Apabila dikhawatirkan terjerumus kepada perbuatan yang dilarang oleh agama, ini tentunya menjadikan satu kewajiban.
Karena hikmah daripada pernikahan, kata Rasulullah, yang pertama agaddu lil basari, memelihara pandangan mata kita, menjaga penglihatan mata kita. Jangan sampai mata kita melihat sesuatu yang dilarang oleh agama. Karena penglihatan mata itu, kata Rasulullah, termasuk zina aini. Kebetulan bapaknya namanya Aini, ya maaf ya, artinya mata. Iya, nah, karena beliau ini teman saya tidak kecil ini, teman seperjuangan ya. Jadi mudah-mudahan jangan manggok apa yang Nah, jadi yang pertama tujuan Rasulullah menganjurkan pernikahan bersegera ini diragukan. Yang pertama adalah menjaga agadul basari, menjaga pandangan mata kita. Terutama ini bagi laki-laki biasanya ya, suka memandang yang aneh-aneh. Apalagi di zaman kita sekarang ini, yang aneh-aneh itu di mana-mana banyak ya. Mungkin pengaruh krisis moneter, krisis ekonomi barangkali, atau mungkin krisis moral. Kita lihat di jalan-jalan ya, banyak remaja-remaja kita yang nggak mampu membeli baju yang panjang-panjang, sehingga menghemat biaya barangkali yang pendek-pendek. Di atas dibuka, di bawah sedikit dibuka, sehingga tanggung-tanggung seperti itu. Padahal ini menurut agama kita sangat dilarang. Tapi kata ceramahnya Pak siapa namanya itu, Ahmad Fakri, katanya kita melihat yang seperti itu dilihat tidak boleh, tidak dilihat mubazir, sayangnya dibuang-buang. Jadi serba salah ya, dilihat dilarang, tidak dilihat kata beliau mubazir, sayang dibuang-buang. Nah, tapi kita sebagai seorang yang beragama tentunya yang menjaga prinsip ini supaya jangan terlalu terjerumus. Yang memandang boleh aja sekali, kata ulama. Sebagian ulama mengatakan melihat sekali boleh, tapi jangan mengulangi 2 kali. Nah, jadi kalau sudah sekali boleh itu ya, melotot aja, jangan berkedip lagi mata. Bisa maju jalan teringat boleh ya. Kemudian yang kedua, tujuan pernikahan yang dianjurkan oleh Rasulullah, wa ahsanu lil faraj, kata Rasul, menjaga kemaluan kita, jangan sampai berbuat yang dilarang oleh agama, yaitu perbuatan zina. Nah, jadi kalau sudah kita didorong oleh keinginan yang tidak bisa tertahankan lagi, maka ini hukumnya pernikahan ini bisa menjadi wajib ya. Sebab apabila tidak dilaksanakan akan terjerumus kepada yang dilarang oleh agama. Nah, jadi oleh karena itu Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk melaksanakan segera pernikahan ini. Karena 2 hal itu sangat dilarang oleh agama, sangat dibenci oleh agama, karena itu termasuk dosa yang sangat besar. Karena orang yang melanggar seperti itu ya, perbuatan zina, itu tobatnya sangat besar, sangat berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan didera, akan dipukul sampai 100 kali. Nah, itu kita. Jadi tujuan pelaksanaan pernikahan adalah untuk mencapai satu kebahagiaan hidup bersama. Nah, untuk mencapai kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali kepada kita, kepada calon suami dan calon istri, 2 macam. Yang pertama, wa ja'ala bainakum mawaddah, kata Allah, aku jadikan di antara keduanya rasa cinta. Sini aja tuh.
Nah, jadi rasa cinta ini adalah modal kita untuk membangun kehidupan rumah tangga. Kalau panjang bagus saja. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memodali di antara kedua suami dan istri itu adalah mawaddah, rasa cinta. Nah, dengan rasa cinta inilah bisa menyatukan dua insan manusia yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebab apabila tidak ada rasa cinta di antara keduanya, tentu rumah tangga yang kita harapkan sakinah, mawaddah warahmah tadi tidak mungkin bisa tercapai. Nah, jadi dengan rasa cinta ini adalah modal utama, ya. Dan perlu kita sadari juga bahwa cinta itu bisa habis sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan sebabnya awal. Kalau kita contohnya aja yang mencintai sesuatu karena keindahannya, umpamanya kita punya mobil atau punya kendaraan, kendaraan kita tuh lagi baru ya, biasanya tuh sayang menyayang, musut Jerman jualnya, lap melap, cuci mencuci. Nah, seperti itu juga dengan istri kita, selagi cantik, indah, luar biasa rasa cinta kita kepada istri kita. Nah, jadi mengenai cinta ini, yang namanya cinta itu dilandasi oleh keindahan. Tetapi selain daripada itu juga ada dasar cinta ini tumbuhnya karena harta. Umpamanya anak suatu pengusaha besar seperti teman saya ini, pembisnis, pengusaha juga. Iya. Nah, jadi cinta apabila sudah karena cantiknya hilang, karena kayanya sudah terbalik kepada istri, maka cinta itu akan hilang, akan sirna, ya. Nah, oleh karena itu Allah tidak cukup memodali dengan rasa cinta, maka Allah berikan yang kedua, mawaddah warahmah, rasa kasih sayang. Nah, rasa kasih sayang ini tulus, ya. Apapun adanya istri kita, apapun kekurangannya daripada istri kita, kita terima dengan ikhlas. Ini namanya kasih sayang. Kasih sayang kita berikan kepada istri kita, juga dengan saudara kita, rasa kasih sayangnya ada, ya. Nah, rasa kasih sayang inilah yang mudah-mudahan bisa menjadi keabadian kita dalam kehidupan rumah tangga. Jadi selama berumah tangga, mudah-mudahan rasa kasih sayang ini tetap dipertahankan, tetap dijalin. Tapi juga itu pun saya menginginkan, ya, kepada Maesarah, jadikanlah diri kamu sebagai istri yang saleh. Karena kata Rasulullah, ya, di dunia ini adalah merupakan satu perhiasan. Kita punya mobil, kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya sawah dan ladang. Semuanya itu adalah, kata Rasulullah, perhiasan dunia. Tapi di antara perhiasan yang terbaik adalah istri yang salehah. Dalam hal ini dinyatakan oleh Rasulullah di dalam hadis beliau yang berbunyi, ad-dunya mata'un wa khairul mata'ihal mar'atus salihah. Semua yang ada kita miliki di dunia tidak lain dan tidak bukan, kata Rasulullah, ada suatu perhiasan. Wa khairul mata'ihal mar'atus salihah, dan perhiasan yang terbaik di dunia adalah istri yang saleh, istri yang baik. Nah, perlu di dalam kesempatan ini kita sedikit menggambarkan, ya, bagaimana yang dikatakan istri yang salehah dalam kehidupan rumah tangga. Di dalam hal ini Rasulullah pernah bersabda, ya, tentang hal ini. Beliau bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'aka idza amarta wa tahfadhu ghaibaka fi nafsiha wa malika, kata Rasul.
atau ciri daripada istri yang salehah itu dalam kehidupan rumah tangga harus mampu dan mau melaksanakan minimal 3 hal, kata beliau. Mampu menjalankan tugasnya sebagai istri yang baik itu yang pertama, kata beliau, mantasuruka idza basarka. Istri itu apabila dipandang atau dilihat oleh suaminya selalu menyenangkan, selalu menggembirakan hati suami. Nah, jadi tugas istri yang pertama, istri yang baik adalah menyenangkan hati suami, menghibur hati suami, jangan mengecewakan suami, ya. Itu cirinya daripada istri yang saleh. Nah, jadi kira-kira bagaimana caranya supaya suami itu dibuat rasa senang, rasa bahagia dan rasa gembira apabila berdampingan dengan istri. Sebab ya terus terang aja, apabila suami itu sudah tidak senang, tidak gembira kepada istrinya, ya, suami itu biasanya jarang di rumah. Ujar banjar moyang, tahu bahasa sini apa? Bosan. Iya. Nah, jadi rugi kalau istrinya tidak bisa menyenangkan hati suami, suami jarang di rumah. Nah, ini. Jadi tugasnya adalah yang pertama menyenangkan hati suami. Jadi makanya itu kan istri itu harus peka dan tahu apa selera dan keinginan suami. Umpamanya di bidang seni, ya, kalau suami suka gaya-gaya dangdut, ya bawa gaya dangdut lah dalam kehidupan rumah tangga. Kira-kira si Bobi suka lah dangdut? Enggak, ya, enggak suka, ya. Kalau nggak suka yang bawa dangdut, ya si Maisarannya di rumah. Tapi yang pasti, ya, biasanya suami itu suka kepada keindahan, kecantikan, ketampanan, keteraturan dalam kehidupan rumah tangga. Nah, oleh karena itu saya sedikit berpesan kepada saudari Maisarah, ya, jagalah keindahan dan kecantikan kamu seperti hari ini. Boleh kita bayangkan, ya, ibaratnya hari ini itu bagaikan bidadari yang baru turun dari kayangan, ya. Iya, tapi betul itu hatinya tulus kok, mudah-mudahan, ya. Nah, jadi sukalah berdandan berias diri di hadapan suami, ya, kalau memang itu suami suka dengan dandanan. Kira-kira saya sedikit bertanya kepada Bobi, ya, sukalah kira-kira istrinya selalu dandan, pakai lipstik, parfum, pakai bedak, ya, suka nggak? Suka juga, ya. Nah, itu suka katanya. Jadi makanya itu saya anjurkan Maisarah selalu pakai bedak di hadapan suami, ya. Ini termasuk menyenangkan hati suami, ya. Menyenangkan hati suami itu ibadah, ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau istrinya pakai lipstik suka, ya, saya, ya, Bobi, ya. Iya. Warnanya kira-kira apa? Pink, merah, pink. Ini warnanya merah atau pink yang dipakai sekarang? Merah, ya. Nah, jangan pakai merah lagi, nanti suaminya nggak suka, dia suka pink. Ini nggak apa-apa, yang harus mengetahui selera suami. Kenapa kalau di suami itu ibadah? Kalau suami nggak suka merah, pakai merah nanti jengkel suami. Jadi yang dipakai, yang digunakan itu yang disenangi suami. Suami pakai parfum yang wanginya disenangi suami. Harus tahu, ya. Ini adalah tugas istri yang salehah. Kemudian sedikit lagi yang kedua, kata Rasulullah, ciri daripada istri yang salehah dalam kehidupan rumah tangga, watoti aka iza amarta. Apabila diperintahkan oleh suami terhadap istri, itu harus dan wajib diikuti, wajib ditaati. Jadi, tapi kalau mertua pengertian, ya, maaf majalah, insyaallah.
Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, ciri dan tanda daripada istri yang salehah, wa tahfazu ghaibata fi nafsiha wa maliha. Tugas istri yang ketiga, apabila kata Rasulullah suami tidak ada di rumah, mungkin melaksanakan tugas mencari nafkah ataupun melaksanakan apapun yang keluar rumah, maka istri berkewajiban menjaga harkat dan martabat sebagai seorang istri yang baik, kemudian juga mampu memelihara harta-harta yang dimilikan oleh sang suami selama meninggalkan rumah tersebut. Nah, jadi ya, kalau suami tidak ada di rumah, istrinya harus menjaga diri. Jangan mentang-mentang suami tidak ada di rumah, rasa-rasanya bujangan lagi, kemana-mana bebas, ya, mau apa-apa bebas, ya. Tapi kalau yang wajar-wajar tidak jadi masalah, ya. Juga menggunakan harta, karena segala tugas dan kewajiban itu adalah merupakan suatu hak yang bisa dituntut oleh istrinya, ya. Karena semua yang diperlukan dalam kehidupan rumah tangga ini adalah merupakan tanggung jawab suami. Karena kata Rasulullah, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyat. Setiap kita ini adalah pemimpin. Mungkin kita yang minimal pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, dan setiap apapun yang dipimpin, kita itu akan bertanggung jawab nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, laksanakanlah tugas dan kewajiban dengan ikhlas, tulus, jangan ada merasa terpaksa. Dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah dulu. Ya, Mas kawinnya bau gimana? Kalau salah saya, ya. Dia lihat bapaknya lihat anak lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anaknya gitu loh. Anaknya gitu, karena kita sama itu anaknya ya kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak kan apa? Apa? Wahai Abah, saya ridha dan mengharapkan kepada Abah untuk menikahkan dan mengawinkan diri saya yang bernama Maisarah binti Muhammad Aini dengan seorang laki-laki yang bernama Bobby bin Ludi, dengan mas kawin saya seperangkat alat sholat tunai. Saya terima dan insya Allah akan saya laksanakan menurut ajaran syariat Islam. Iya. Sudah balik sini. Nah, boleh dikeruduki sudah. Kepada saudara untuk menikahkan dan mengawinkan anak kandung saya yang bernama Maisarah dengan seorang laki-laki yang bernama Bobby bin Ludi dengan mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Insyaallah. Ini langsung kita ijab kabul ya Bobby. Sebelumnya saya mengharapkan kepada Bobby untuk membaca istighfar sebanyak 3 kali, dilanjutkan dengan membaca 2 kali masyahadat, yang nanti kita lanjutkan dengan ijab kabul pernikahan. Persilakan baca istighfar dulu. Sedikit. Parah aja. Astagfirullah. 3 kali. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Sekarang nanti tolong saya mengharapkan supaya bisa menerima ya si Bobby ya, dengan ucapan saya terima nikahnya Mbak Sarah binti Muhammad Aini dengan mas kawinnya seperangkat alat salat tunai. Coba seperti itu bisa. Jelas lagi kira-kira oleh saksi. Jelas atau ini lagi. Ini wajib didengar oleh dua orang saksi di minimal. Nah, kalau nyari gila. Iya ya. Ya, coba sorong tangannya. Bobby ya, nanti apabila saya goyang seperti ini langsung terima seperti tadi ya. Oke, sudah siap. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa zawwijuka ala ma amara Allah ta'ala bihi min imsakin bi ma'ruf aw tasrihim bisan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, wahai saudara Bobby bin Ludi, saya nikahkan Maisarah binti Muhammad Aini kepada engkau yang wali bapak kandungnya sendiri telah berwakil kepada saya, dan engkau membayar mas kawinnya seperangkat alat sholat tunai. Terima nikahnya Maisarah binti Muhammad Aini dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Barakallah. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tu'ina biha min al-awwali wal akhir wa taqdirana ya Allah biha min jamil hajat wa tudahhiluna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha al-ghayat min jamil khairati bil hayati wa ba'da mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma alif baina qulubi Bobby wa Maisarah kama alafta baina Adam wa Hawa wa baina kama alafta baina Ibrahim wa Sarah wajma bainahuma kama jama'na baina Yusuf wa Zulaiha wa ali bainahuma kama alafta baina Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha wa ali bainahuma kama alafta baina Ali bin Abi Thalib wa Fatimah az-Zuhra wajma bainahuma kama jama'na baina al-Ma'itin. Allahumma rzuqhuma dzurriyyatan thayyibatan shalihatan nafi'atan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma aishhum ma'ishatan radiyatan mardiyah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah saya berjanji dengan Saya kesungguhan. sebut namamu. Saya Bobby bin Ludi berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya bernama Maisarah binti Muhammad Aini dengan baik atau musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sikatan sikat taklik atas istri saya sebagai berikut. Sewaktu-waktu saya: 1. Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti dan jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwal
pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwas itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji Siki Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda tanggal berapa? tanggal 24 Agustus 2008. Suami Bobi. Iya. Tanda tangan nih, kasih nama mula. Di bawah. Nah, di situ. Kalau nama terang. Di atas. Ya, Bobi. Iya, tanda tangan di atas. Sekali lagi. Iya, tanda tangannya aja. Iya, terima kasih. Coba saya minta saling berhadapan untuk apa, lanjutkah? Mana penyerahan mas kawin? Apa diacarakan dulu? Lanjut aja. Coba saya minta kelambunya dilepas aja dulu Bu ya. Kelambunya dilepas. Kemudian untuk penyerahan mas kawin. Mari. Iya, coba pegang dua-dua kayak Pak. Betul nggak? Sekarang suami serahkan dengan istrinya lah, ikuti aku lah. Lihat istrinya lihat suaminya ya. Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Istriku yang tercinta, terimalah mas kawinmu ini sebagai ikatan kita dalam perkawinan, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini lagi, suamiku yang kusayang, saya terima ikhlas karena Allah. Mas kawin saya seperangkat alat sholat tunai diambil, baru sujud dengan suami. Ya, taruh ke samping. Terus Bobi ada yang diserahkan lagi, mungkin ada pemasangan cincin. Nah, ada. Oh, ada. Ya sudah. Sudah selesai, silakan. Sujud sama orang tua diatur aja. Mungkin meja bisa di. Bukan tempat pengantin. Atau orang tua boleh ngalas. Orang tua Gua bisa apa? Ya, 1, 2, 3. Ayo, cium tangan saya. Ayo. Tadi dulu. Ya, tukar tempat. Iya, 1, 2, 3, yuk. Kita lampunan dulu.
cium tangan ya. Udah sini hendaknya. Kata ke sini. Saya mau pulang. Pelajarannya itu di mana? Pulang. Udah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa ij'alna mu'minina billah wa muslimin wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ya Allah wa sallim dinana wa sallim tawhidana wa sallim qulubana wa sallim a'malana wa sallim niyatana wa sallim azwajana wa sallim auladana wa sallim jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wa mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa fawzatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma awin 'alaina ya Allah bi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa thabbit aqdamana ya Allah wansurna 'alal qawmil kafirin ya mujibas sa'ilin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cintailah mana tidak berkias, jalinnya lalu rentak beribu. Pakailah mana hendak berhias, cerminku retas seribu. Mendendam unggas biar di hutan, jalan yang tinggal jangan berliku. Tilamku emas, jadannya intan, berbantal lengan hidupku. Hias cempaka kenanga tepian, mekarnya kuntum naidam kumbang. Puasku jaga si bunga impian, gugurnya sebelum berkembang. Hendaklah ku rasa puncaknya gunung hendak ditawan. Tidaklah ku daya, tingginya tidak terlawan. Jangan ku hibat, derita hati jangan dikenang. Bukan ku pinta, merajuk bukan berpandangan. Akar beringin tidak berbatas, cuma bersilang paut di tepi. Bidukku lilin, layarnya kertas, seberang laut berapi. Gurindam lagu bergemar tabir, biung bernyanyi, pohonan jati bertanam tebu di pinggir bibir.
mati dan teman untuk nasa lala namanya tuh benar nasa. Aku sudah menunggu cepat datang sayangku, muridku kepada terasa hampa kembali ini menggoda indah wajah asmara. Ada batasnya yang miskin, tak boleh dengan yang kaya. Mengapa, 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 mengapa manusia tiada sama, yang miskin yang kaya berbeda-beda. Mengapa bercinta ada batasnya yang bukankah ada satu pepatah judul cinta adalah buta. Ini diriku bisa menerima selain cintanya, selain cintanya. Mengapa manusia tiada sama, yang miskin yang kaya berbeda-beda. Mengapa bercinta tapi mengapa aku dicegah jatuh cinta bercinta ada batasnya, yang miskin tak boleh dengan yang kaya. Mengapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. di sini ada aku yang sayang padamu. Kau priaku yang ganteng, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang cinta padamu. Namun aku tunggu sampai kau mau
semoga selamat di tempat tujuan yang aman. Amin. Oke, baik.